Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Wahyu Indasari. Saya dosen pengampu mata kuliah makroekonomi. Nah, ini pada pertemuan satu kita akan membahas tentang pengantar makroekonomi. Namun sebelum masuk dalam materi perkuliahan, berikut adalah nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad, di mana di sini ada ciri-ciri tamadun, antara lain, sebagai mahasiswa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang junjung, mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan, memiliki pemikiran yang berkemajuan, melestarikan bentuk-bentuk kesenian, bangunan yang berkarakter tinggi dan mampu bergaul dengan masyarakat universal. Sedangkan ciri-ciri mandiri antara lain adalah adanya rasa tanggung jawab, memiliki pertimbangan dalam penilaian problem, adanya perasaan aman dalam memiliki pendapat yang berbeda, adanya sikap kreatif, sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain, lalu menunjukkan sifat inisiatif, berusaha mengejar prestasi secara relatif, menunjukkan rasa percaya diri, dan menghargai waktu. Nah, lalu ada visi misi universitas, di mana visi dari UNTOP sendiri adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran, hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtek. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mendorong fungsi kekhalifaan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia, mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, visi misi dari Fakultas Social Science, di mana visi dari FASOSA adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada rumpun bidang ilmu sosial dan humaniora yang berdaya saing secara internasional serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, misinya adalah melaksanakan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rumpun bidang ilmu sosial dan humaniora yang berdaya saing internasional, lalu melaksanakan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, baik dosennya, pegawainya, seperti kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi profesional, dan rekognisi tingkat nasional dan internasional. Lalu melaksanakan dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan bidang rumpun ilmu sosial dan humaniora yang berstandar internasional. Lalu terakhir melaksanakan dan meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan rumpun bidang ilmu sosial humaniora. Nah, lalu ada juga visi misi ekonomi pembangunan sendiri, di mana visi daripada prodi ekonomi pembangunan adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat pada tahun 2028. Misinya menyelenggarakan pendidikan pembelajaran yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi secara global dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia, produktif, dan profesional. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada pemanfaatan ilmu ekonomis, sains, dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemanusiaan. Lalu ada menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dan bersih, serta berwawasan lingkungan, publik, dan mampu menghadirkan kehidupan akademik yang penuh dengan nilai-nilai tamadun mandiri dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Nah, sedikit ini berkaitan dengan profil lulusan dari Prodi Ekonomi Pembangunan, di mana kita ada 3 konsentrasi yang akan menghasilkan profil lulusannya. Pertama, perencanaan keuangan. Nah, itu diharapkan mahasiswa tadi punya lulusan yang ahli dalam finansial, planning, dan metode dan strategi untuk merencanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu sebagai analis kebijakan publik, di mana nantinya diharapkan juga lulus tadi ahli dalam melaksanakan kajian atas permasalahan kebijakan, research of policy, dan
alternatif kebijakan relevan, atau research for policy. Nah, lalu analis pembiayaan syariah, di mana lulusan ahli dalam menganalisis prosedur pembiayaan berbasis syariah. Lalu ada evaluasi dan penilaian saya pada saat perkuliahan makroekonomi, di mana tugas individual itu saya nilai 20%, presentasi kelompok 15%, studi kasus 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, karena ini adalah pengantar makroekonomi, nah tujuan dari pembelajarannya saya di sini berharap memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep, teori, serta alat analisis makroekonomi untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi secara agregat. Termaksudlah pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi dalam membentuk kemampuan yang berpikir secara kritis dan analitis terhadap permasalahan-permasalahan makro yang aktual di tingkat nasional maupun secara global. Nah, tujuan dari pembelajaran khusus pada mata kuliah ini tuh menjelaskan konsep-konsep dasar dari makroekonomi sendiri yang berkaitan dengan pendapatan nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu menganalisis interaksi antar sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan sektor luar negeri dalam sistem perekonomian. Nah, menggunakan model-model makroekonomi seperti model ADAS, ISLM, dan model pertumbuhan ekonomi, yang biasanya itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi. Lalu mengidentifikasi penyebab dan dampak dari ketidakseimbangan makroekonomi seperti inflasi yang tinggi, penganggurannya, dan defisit neraca perdagangan. Lalu mengevaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi permasalahan makroekonomi. Menginterpretasikan data dan indikator makroekonomi secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu mengaitkan teori makroekonomi dengan peristiwa ekonomi aktual di Indonesia dan dunia, mengembangkan sikap kritis dan etis dalam memberikan solusi berbasis ekonomi terhadap isu-isu publik dan kebijakan ekonomi. Nah, ini struktur pembelajaran kita. Saya berharap di minggu pertama itu sudah saya masukkan ke dalam materi. Kita membahas tentang pendahuluan makroekonomi, pengukuran kinerja ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi itu di minggu ketiga. Minggu keempat kita membahas tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Minggu kelima kita membahas tentang pasar uang dan moneter, kebijakan moneter. Minggu ketujuh, maksudnya pertemuan ketujuh ya, inflasi dan pengangguran. Lalu minggu ke tadi ke-6, ke-7 model ISLM, lalu ke-8 kita ada UTS, minggu ke-9 ada model ASDS, lalu minggu ke-10 kita ada siklus bisnis dan fluktuasi ekonomi, lalu minggu ke-12 perdagangan internasional dan neraca pembayaran, minggu ke-13 pembahasan sistem nilai tukar dan pasar valuta asing, minggu ke-14 kita membahas tentang globalisasi dan krisis ekonomi, minggu ke-15 kita belajar tentang analisis dan simulasi kebijakan makroekonomi. Nah, minggu ke-16 kita UAS. Nah, sedikit referensi utama yang saya gunakan itu adalah buku MenQ yang berkaitan dengan makroekonomi. Lalu ada buku makroekonomi juga yang Blanchard, lalu ada Don Birch, itu buku ekonomi juga. Abel Andri, itu juga buku ekonominya. Sukirno Sadono, itu juga ada buku teori pengantar makroekonomi. Lalu ada Budiono, itu ekonomi makro. Nah, eh terserah kamu mau pakai buku yang mana. Intinya ini adalah beberapa referensi buku dari saya. Nah, sedikit saya membahas tentang makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Nah, makroekonomi itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sistem perekonomian secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah menganalisis kinerja ekonomi pada skala nasional dan global, meneliti berbagai fenomena ekonomi yang terjadi pada tingkat agregat. Nah, lalu disiplin ilmu makroekonomi itu berkonsentrasi pada variabel-variabel pertama perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, deflasi, pengangguran, keseimbangan eksternal. Terus ada pemahaman dalam tentang makroekonomi itu yang menjadi kunci atau rumusan dari kebijakan ekonomi yang efektif.
Nah, lalu ada definisi makroekonomi. Secara studi ekonomi agregat, makroekonomi itu adalah kajian tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan yang mempelajari interaksi antar pasar dan sektor ekonomi yang membentuk perekonomian nasional. Fokusnya pada gambaran besar, bukan yang pada transaksi individual. Biasanya kalau transaksi individual itu masih ke mikroekonomi. Lalu fenomena ekonomi skala besar, di mana ilmu ini juga dia menganalisis fenomena ekonomi skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, PDB, tingkat inflasi, pengangguran, kebijakan moneter. Nah, itu adalah variabel yang membentuk rangka perekonomian nasional. Lalu ada dinamika ekonomi, di mana makroekonomi sendiri membantu kita memahami bagaimana dinamika sistem perekonomian bekerja, maksudnya siklus bisnis, perubahan struktural, ekonomi, dan respon terhadap gejolak eksternal seperti krisis global ataupun pandemi. Nah, seperti sekarang itu perang dagang, ya kan? Lalu, eh, ruang lingkup makroekonomi. Nah, inilah ruang lingkup makroekonomi itu kita membahas tentang PDB, inflasi, kebijakan moneter, fiskal, perdagangan internasional, pasar tenaga kerja. Di mana kalau misalnya eh, PDB sendiri itu untuk mengukur output ekonomi suatu negara. Nah, tingkat inflasi itu menganalisis harga secara umum dan berkelanjutan. Biasanya itu adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Lalu ada kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di mana itu memang instrumen dari kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mengelola perekonomian melalui pengeluaran, perpajakan, dan suku bunga. Nah, lalu ada perdagangan internasional. Di mana perdagangan internasional ini juga adalah arus perdagangan antar negara, eh, nilai tukar mata uang, dan dampak dari ekonomi global terhadap perekonomian domestik. Lalu ada pasar tenaga kerja. Nah, ini juga untuk melihat atau menganalisis daripada tingkat pengangguran, partisipasi angkatan kerja, produktivitas, dan kebijakan tenaga kerja nasional. Nah, sebelum masuk kepada makroekonomi, kita harus tahu dulu apa yang membedakan antara mikroekonomi dengan makroekonomi. Nah, apa itu makroekonomi? Makroekonomi itu sendiri mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan dengan fokus pada fenomena agregat seperti pertumbuhan nasional, inflasi, pengangguran. Nah, eh, lalu kalau mikroekonomi sendiri adalah menganalisis perilaku ekonominya pada tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan yang mengalokasikan sumber daya terbatas. Jadi untuk melihat keputusan penentuan harga produk, analisis perilaku konsumen, efisiensi produk perusahaan, nah itu adalah mikroekonomi. Nah, pelaku ekonomi dalam makroekonomi sendiri itu adalah pemerintah, rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan. Nah, kalau di mikro sendiri kan kita hanya rumah tangga dan perusahaan. Nah, ini adalah tujuan daripada si makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Di mana eh, yang dilihat adalah indikator pertumbuhan ekonominya, itu tujuan utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu untuk strategi peningkatan produktivitas dan benchmark internasional. Nah, tujuan makroekonomi yang membahas tentang inflasinya, di mana itu memang dilihat dari bagaimana kenaikan harga umum secara terus-menerus. Lalu itu kan inflasi, yang terdiri dari inflasi inti, inflasi volatile food, dan inflasi administered price. Lalu ada dampak dari inflasi itu sendiri adalah penurunan daya beli masyarakat. Lalu target inflasi. Nah, biasanya itu Bank Indonesia yang menentukan itu dan menetapkan target inflasi tahunan sebagai acuan dari kebijakan moneter. Lalu ada kebijakan pengendalian, di mana kebijakan moneter ketat, stabilitas harga pangan, dan pengelolaan ekspektasi inflasi. Nah, ini kalau tujuan utama dari pengangguran sendiri, di mana itu biasanya untuk mengklasifikasi pengangguran, faktor penyebabnya itu adalah adanya migrasi dari sektor pertanian ke industri, terbatasan investasi penciptaan lapangan kerja, lalu dampak sosial ekonomi, di mana kemiskinan, ketimpangan pendapatan, terus hilangnya potensi produk tenaga kerja itu juga salah satu
tujuan daripada si makroekonomi. Nah, strategi penurunan ini berkaitan dengan program kartu prakerja untuk meningkatkan keterampilan. Lalu ada kebijakan industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. Nah, keseimbangan eksternal dalam makroekonomi itu adalah neraca pembayaran, kurs valuta asing, perdagangan internasional, investasi asing. Nah, ini ada beberapa instrumen kebijakan makroekonomi. Pertama itu adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan. Lalu tantangan makroekonomi kontemporer. Nah, ini tantangannya adalah globalisasi ekonominya, adanya revolusi teknologi, ada perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, itulah menjadi tantangan makroekonomi. Nah, ini model-model analisis makroekonomi. Jadi, eh, adanya data, survei rumah tangga dan perusahaan, artinya ada sensus ekonomi nasional, adanya data administrasi pemerintah, lalu modelnya itu model keseimbangan umum, analisis deret waktu, model input-output, dan lain-lain. Lalu ada analisis komparatif, seperti perbandingan internasional, proyeksi dampak kebijakan, lalu ada analisis skenario ekonomi. Nah, ini adalah kesimpulan dari makroekonominya sendiri. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, lihat dalam materi yang sudah saya kirimkan dan saya input ke dalam portal. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.